Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddamat min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita. Dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita mendengar kata menang, maka umumnya berpendapat bahwa ada lomba di situ. Kalau kita bicara menang, ada lomba, ada kompetisi, atau lebih detail lagi, jika ada kemenangan pasti ada proses atau perjuangan. Minimal ada dua pihak yang saling berusaha dan berjuang, dan salah satunya keluar sebagai pemenang. Nah, jadi kalau ada lomba lari, minimal ada dua orang lomba lari, salah satunya pasti jadi pemenang. Ya, yang satunya kalah. Nah, gitu. Jadi ada satu proses di mana ada minimal dua pihak yang saling berjuang, berusaha, dan salah satunya berhasil menjadi pemenang. Umumnya kalau kita dengar kata menang itu seperti itu. Nah, sementara dalam Islam sendiri, apa itu kemenangan? Kemenangan Islam adalah bukan kemenangan untuk orang atau individu, bukan pula kemenangan suatu ras atau etnis tertentu. Tapi di surat Al-Insyirah, kemenangan Islam adalah kemenangan di surat 110 kemenangan Islam adalah kemenangan kemanusiaan, yaitu berduyun-duyunnya umat manusia memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu tujuan kemenangan Islam sejalan dengan tujuan perjuangan dakwah para nabi dan rasulnya. Apa tujuan dari perjuangan para nabi dan Rasulullah bil khusus Muhammad SAW adalah agar umat manusia memperoleh nikmat Allah yang tertinggi atau terbesar, yaitu memperoleh sesuatu hal yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh siapapun melainkan hanya Allah. Dalam hal ini adalah maksudnya hidayah dari Allah. Jadi kalau kita bicara menang dalam Islam itu, ketika umat muslim atau orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah, itulah yang dibilang menang. Jadi sejatinya menang di dalam Islam itu adalah mendapatkan hidayah. Ya. Jadi misalkan ada di zaman Rasul ada perang, apa yang mendasari perang itu dilakukan, nah, ujung-ujungnya supaya yang lawan itu dapat hidayah. Nah, mengapa kemenangan Islam diartikan dengan turunnya hidayah atas umat manusia itu? Hikmahnya adalah Allah memberikan hidayah karena hidayah itu suatu bentuk pemberian tertinggi yang dapat diberikan Allah kepada hambanya. Jadi bukan hanya harta benda, wilayah, pangkat, jabatan, kedudukan. Yang paling tinggi itu adalah mendapatkan hidayah. Coba bayangkan, semuanya di dunia ini dapat diwariskan atau diberikan dari makhluk ke makhluk seperti kekuasaan. Yang ini naik, besok turun.
yang lain lagi naik terus saja. Ya. Seperti kekuasaan, harta benda, dan lain sebagainya. Namun iman atau hidayah hanya Allah satu-satunya zat yang mampu memberikan kepada hambanya. Jadi bahkan Nabi SAW pun nggak bisa memberikan hidayah. Nah, contohnya ketika pamannya Rasul yang sampai akhir hayatnya nggak memeluk Islam. Gitu. Jadi hidayah itu hak prerogatifnya Allah dan pemberian paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita udah dapatkan hidayah, nah itu termasuk kita orang-orang yang menang. Ya, kita orang-orang yang menang. Lalu setelah mendapatkan hidayah, ya, kira-kira ada nggak ciri-cirinya orang-orang yang akan meraih kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan hakiki, yaitu yang mendapatkan hidayah tadi. Nah, Al-Quran itu memberikan bocorannya nih. Yang pertama, siapa orang-orang yang meraih kemenangan dan kesuksesan itu? Ya, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di surat At-Taubah ayat 72, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah adalah keberuntungan yang besar. Jadi kemenangan yang besar dapat apa? Dapat ridho Allah. Jadi Allah udah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan surga, dan surga yang ditaruh itu ada di surga Aden, surga yang cukup tinggi itu. Ya, dan yang lebih hebat lagi, mendapat keridhaan Allah. Jadi yang tadi disebutkan yang didapatkan surga yang tinggi, ya kan? Terus dapat ridha Allah. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, mukmin. Mukmin lelaki dan perempuan, ya. Jadi yang pertama-tama sifat orang-orang yang meraih kemenangan, yang meraih hidayah dari Allah adalah pertama orang-orang yang beriman. Nah, setelah itu apa? Setelah dia beriman, dia beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Di surat Al-Buruj surat 85 ayat 11. Jadi di sini mungkin kalau di Timur Tengah ya, karena jarang sungai yang mengalir rimbun hijau ya, Allah menggambarkan di sini dapat apa? Surga yang kayak gimana? Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, rimbun hijau gitu. Ya. Siapa yang mendapatkan itu? Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Jadi kalau beriman doang nggak melakukan amal soleh, kagak dapat kayaknya. Ya. Setelah beriman beramal soleh, yang ketiga adalah mengikuti Rasulullah. Jadi di surat At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi kalau menurut Quran di surat At-Taubah ayat 100, kemenangan yang besar itu adalah pertama, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka dapat itu nggak cuma sekali, seumur-umur.
kekal di dalamnya di situ. Nah, reward seperti itu dikasih oleh kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajir dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi di sini generasi terbaik adalah generasi saat Rasulullah masih ada. Lalu generasi terbaik berikutnya siapa? Yang mengikuti generasi yang terbaik itu. Ya, jadi kalau dibilang generasi terbaik adalah saat Rasulullah masih ada, sahabat-sahabatnya, dan kita tahu ya, ada tabi'in, ya kan. Nah, itu siapa? Dialah yang ngikutin orang-orang yang terbaik itu. Nah, jadi ketiga adalah mengikuti Rasulullah. Pertama beriman, kedua beramal soleh, ketiga ngikutin Rasulullah. Lalu keempat, siapa orang-orang yang dapat kemenangan itu? Yang menjauhi kemaksiatan. Jadi di surat An-Nisa ayat 13 dan 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Artinya apa? Kalau orang-orang sudah ngikutin Rasulullah, tentunya dia menjauhi dari kemaksiatan. Supaya apa? Itu tadi, mendapat kemenangan yang besar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yang kelima, setelah mereka menjauh kemaksiatan adalah benar dan jujur. Jadi di surat Al-Maidah ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Balik lagi. Jadi orang-orang yang mendapatkan reward surga dan Allah ridho kepadanya adalah orang-orang benar dan jujur. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Ya. Benar tersebut adalah benar yang ngikutin Rasulullah, gitu ya. Jadi udahlah dia beriman, beramal soleh, ya kan, lalu ngikutin Rasulullah, menjauhi kemaksiatan, dan dia benar dan membenarkan, ya kan. Itu kan apa yang benar ya? Apa yang diturunkan oleh Allah ke Rasulullah yang sudah dirangkum dan menjadi petunjuk bagi kita, yaitu Quran. Siapa orang-orang yang membenarkan apa yang ada di dalam Quran itu? Nah, itu orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar, yang mempunyai kemenangan. Oke. Selanjutnya adalah setelah dia benar adalah dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surat Al-An'am ayat 15 sampai 16. Qul ini akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jadi siapa orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang selalu takut pada Allah. Selanjutnya, setelah dia menjauhi diri dari maksiat, berkata benar, takut pada Allah, yang ketujuh adalah bertakwa. Di surat An-Nur ayat 52,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, jadi pertama, siapa tuh yang dapat kemenangan? Taat pada Allah dan Rasulnya dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, jadi sehabis takut pada Allah, habis ngikutin Rasul, dia bertakwa. Yang kedelapan, siapa orang-orang yang mendapatkan kemenangan lagi? Ciri-cirinya adalah dia selalu berjihad di jalan Allah. Jadi di surat At-Taubah ayat 88 sampai 89, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Jadi, setelah beriman, mereka berjihad dengan harta dan diri. Kenapa disebutin jihad harta duluan? Ya kan? Ternyata harta itu adalah yang paling disenengin sama umumnya kita. Ya. Kalau disuruh jihad, konotasi jihad kan orang-orang adalah jihad berangkat ke Palestina, ya kan? Jihad fisik. Tapi ada lagi, di Quran disebutkan kenapa jihadnya harta dulu, baru jiwa. Jadi kalau mau berjihad, coba kamu parok dulu harta yang kamu punya untuk jihad di jalan Allah. Nah, kenapa? Karena itu yang kita senengin gitu. Harta itu ya lumayan yang kita cintain juga. Untuk dibagi sama orang, waduh ntar dulu deh. Tapi kalau misalnya, ikut perang itu, ayo. Sementara kalau misalnya di zaman Rasul dulu, generasi terbaik, nggak cuma diri mereka, harta dulu dia keluarin, baru diri mereka ikut berjuang, ikut perang lawan Rasulullah. Ya. Jadi siapa orang-orang yang punya kemenangan besar itu? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kesembilan, siapa orang-orang yang beriman itu, yang memperoleh kemenangan itu? Yang kesembilan adalah menjauhkan diri dari jalan dan tipu daya setan. Nah, jadi kalau dilihat dari surat As-Saffat ayat 50 sampai 61 itu menceritakan bagaimana penghuni alam akhirat itu bercakap-cakap. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dulu di dunia mempunyai seorang teman. Terus, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit? Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula lah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Ia berkata pula, demi Allah sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Jadi di situ orang-orang yang menjauhkan diri dari jalan dan tipu daya setan. Jadi ini ceritanya tentang orang penghuni sorga yang lagi ngobrol sama temennya. Nah, dia bilang, gue punya temen loh. Terus di mana temen lo itu? Gitu. Ya kan? Sementara si yang tadi ngobrol pertama itu, dia salah satunya ada yang nanya, apakah kalau kita mati jadi tanah, tulang belulang,
akan dibakat lagi untuk dibalas. Terus kata temennya yang satu, lo mau tahu? Oke, ayo kita lihat teman saya yang di dunia waktu itu. Begitu dia lihat, ternyata jadi antara surga sama neraka tuh kayak ada kacanya gitu, Pak. Kelihatan tuh temennya ada di dalam neraka. Ya kan? Terus dia bilang, demi Allah sungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Artinya apa ya? Temennya itu lagi di dunia ngomporin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya Allah larang. Jadi ngomporin berbuat maksiat. Sementara orang yang dikomporin, dia dapat nikmat Allah dengan apa? Dengan dia bisa menolak. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang beruntung yang dimasukin surga. Sementara yang ngomporin itu dimasuk neraka. Gitu. Yang ke-10, orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang-orang yang bersabar. Jadi yang paling top yang bersabar nih. Jadi di surat Al-Mu'min ayat 109 sampai 111, Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia." Bagaimana doanya? Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga sibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku. Dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi di sini Allah ngasih tahu ada nih segolongan orang-orang, yang satu beriman, yang satu enggak. Yang beriman kalau lagi menjalankan perintah Allah selalu dilerek-lerek sama dia. Kita sholat, pergi berangkat ke masjid, komentarin sama temennya nih yang lagi nongkrong, ngapain lu? Gue mau ke masjid, mau sholat bentar lagi asar. Udah sini aja dulu nongkrong, ya kan? Ntar juga ntar juga bisa lo sholat, sini aja nongkrong dulu. Dia nolak, jalan terus ya, ke masjid. Terus kalau ada orang lagi melakukan sunnah-sunnah Rasul seperti halnya puasa, diledekin, puasa mulu loh, gitu ya, masuk surga loh, gitu. Lu puasa mau masuk surga apa emang gak punya makanan loh, gitu. Celah-celah terus sebenarnya. Nah, si orang beriman ini Allah beritakan bahwasanya dia bersabar. Pertama dikomporin gak kena, dicela-cela gak kena. Bahkan dimusuhin misalnya nggak kena juga, dia masuk ke surga, sama Allah dimasukin ke surga. Sementara yang nyela-nyela ini, dia kan nggak tahu tuh endingnya kayak apa, masukin neraka. Nah, gitu. Dia masuk neraka, dia masuk surga orang yang dicela-cela ini karena apa? Karena kesabaran dia. Gitu kira-kira ya, karena kesabaran dia. Jadi ada 10 ciri daripada orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu mendapatkan hidayah dari Allah, adalah orang yang beriman, beramal soleh, ya kan, terus ngikutin Rasulullah. Jadi beriman, beramal solehnya tuh ngikutin Rasulullah, cara-cara Rasulullah diikutin. Jadi nggak bikin cara-cara sendiri gitu Pak. Ya. Ngikutin Rasulullah, jauhi kemaksiatan. Yang kelima, benar dan jujur. Yang keenam, takut pada Allah. Yang ketujuh, bertakwa. Yang kedelapan, berjihad di jalan Allah. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari tipu daya setan. Yang kesepuluh, bersabar. Jadi kalau dari 10 item ini kita ada, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Gak hanya di dunia, di akhirat. Gak ada yang di akhirat, di dunia juga. Kalau di akhirat itu dijelaskan, kamu akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan gitu ya, kekal di dalamnya. Di dunianya dimenangin juga.
Jadi dalam satu posisi yang sulit, dia punya 10 item ini, Allah akan angkat dari kesulitannya. Ya. Jadi kalau nggak salah itu, sebentar saya buka di suratnya 24 kalau nggak salah. Bentar ya. Ayatnya sekitar 50-an. Sebentar. Oh ini, ayatnya 55. Setelah tadi di ayat 52-nya udah kita sebutkan bahasanya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa, mereka itulah mendapat orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, di ayat 55-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman, yang mengerjakan kewajiban, beramal soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikannya mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama-agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jelas? Di sini Allah bilang, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, untuk mendapat kemenangan, berkuasa di bumi. Saya baca sekali lagi. Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jelas? Jadi kalau kita, ini bocoran juga, kalau kita mau berjaya di bumi, ya beriman beramal soleh. Kenapa? Janji Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Jadi kalau di sebelum kita ada zaman Romawi atau apa, kita dibikin sukses kayak gitu. Kalau lebih skupnya kita tarik lebih kecil lagi, kita bisa berjaya kayak orang-orang, katakanlah konglomerat itu. Nah, syaratnya apa? Beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh yang kayak mana? Yang kayak Allah kasih contoh lewat Rasul, ya, ikutin itu. Di sini Allah bilang dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Jadi kalau kita beriman beramal soleh, Allah akan tancapkan keteguhan hati kita terhadap agama yang telah Allah ridhoi. Jadi kalau kemarin Ustadz Rahmat jelaskan bagaimana istiqomah itu, ya kan? Kenapa bisa istiqomah? Karena hatinya kuat megang agama. Bagaimana kita bisa kuat megang agama supaya hati kita kuat? Itu beriman beramal soleh. Ya. Yang selanjutnya, dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mau keluar dari kesulitan, beriman beramal soleh. Ya. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Ya, imannya kuat. Pertama, hatinya kuat megang agamanya. Imannya kenapa? Karena imannya kuat. Ya kan? Tapi kalau barang siapa yang kafir setelah janji ya Allah ini,
itu termasuk orang-orang yang fasik. Jadi kita lihat Allah telah menjanjikan kita bisa berkuasa di bumi selayaknya orang-orang dulu berkuasa, zaman Romawi lah, zaman Ottoman dan segala macam. Kalau kita beriman beramal soleh. Nggak cuman itu, dikuatkan hatinya, nancep gitu deh. Din Islam itu nancep gitu. Oke. Kalau kita lihat di berita-berita terakhir ini, kita diramaikan jagat media sosial kita dengan perang Israel dan Palestina. Nah, jadi dari peperangan ini banyak yang mendukung Israel, banyak yang mendukung juga Palestina. Tapi umumnya yang saya lihat beritanya, dukungan Palestina itu luar biasa. Seluruh negara-negara besar di dunia ini mendukung perjuangan Palestina, free Palestina. Korban udah banyak yang jatuh, seperti kita lihat ada nenek-nenek, orang-orang jompo, ibu-ibu, anak-anak semua. Belum lagi yang syahid perang, banyak. Kalau kita lihat bagaimana Hamas itu berjuang dengan lawan yang kalau kita bilang jauh di atas dia, ya. Namun kita dengar Hamas itu menang, ya kan? Di perang ini ada yang bilang, wow dibombardir tapi dia bisa balas, gitu kan? Jadi kemenangan-kemenangan, katakanlah belum kemenangan besar ya, kemenangan-kemenangan kecil Hamas terhadap Israel ini, itu pasti nggak gitu aja. Dia pasti punya sesuatu yang dia pegang, ya kan? Sehingga dia berani melawan hegemoninya Israel itu. Kira-kira apa yang dipegang sama si pejuang-pejuang Hamas? Ya, oke. Kita bisa belajar dari perang Badar. Al-Quran mengabarkannya dalam surat Al-Anfal ayat 44, 45, 46, 47. Tentang bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi peperangan. Di ayat 44-nya, auzubillahiminasyaitonirrajim, dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanyalah kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nih, lagi berhadapan-hadapan nih, ya kan? Kita bisa melihat, musuhnya cuma dikit nih, padahal banyak. Begitu kita tahu perang Badar, 1000 lawan 313 orang. Menang dengan 13 orang. Ya kan? Kenapa? Karena ditampakkan oleh Allah, lu bisa. Kenapa? Dikit nih musuhnya, padahal banyak. Gitu kan? Dan Allah menurunkan tentara-tentaranya saat itu untuk membantu kaum muslimin. Selanjutnya ayat 45-nya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi kalau misalnya kita lagi ketemu nih, perang nih, Hamas ketemu sama IDF misalnya, tentara-tentaranya Israel, kok dia berani? Gitu, berani ngelawan. Kenapa? Karena di ayat 45 itu disuruh berteguh hatilah kamu dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ternyata apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Hamas ini? Mantapkan hati dalam berjihad di jalan Allah, perang, dan dia menyebutkan nama Allah sebanyak-banyaknya. Minimal kalau ada peluru yang ada nama dia itu, kena dia jedet, wafat, dia lagi nyebut nama Allah. Ternyata boosting semangatnya
pejuang-pejuang Hamas ini, ya ini salah satunya. Lanjut ke ayat 46-nya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pertama, dia mantapkan hati dalam berjihad jalan Allah. Kedua, dia menyebutkan nama Allah sebanyak-banyaknya. Ketiga, dia taat Allah dan Rasul-Nya. Seperti kita tahu, di zaman Rasul, sahabat, di saat perang pun yang sholat nggak boleh berhenti, gantian Pak sholat Pak. Yang satu jagain, yang lain sholat. Ini selesai sholat, jagain, yang ini sholat. Gitu. Ya, jadi kewajibannya nggak ditinggalin, tetap diikutin Allah dan Rasul. Selanjutnya, setelah ikutin Allah dan Rasulnya, dia nggak berbantah-bantahan. Jadi satu komando, ya kan? Komandannya bilang, udah kerjain, kagak pakai dibantah-bantah lagi. Kenapa? Karena kalau berbantah-bantahan menyebabkan kita jadi gentar. Coba deh kita bayangin, ada satu pasukan yang lagi perang, komandannya bilang, kamu yang ini barisan paling depan mulai menyusup. Kata pasukan yang disuruh, Pak Komandan, katanya, di depan banyak ranjau, gimana? Gitu. Wah, akhirnya dia berantem deh satu sama lain. Sebentar dia bilang, udah lo ikutin aja, komandan bilang apa kita kerjain gitu. Oh, bantah-bantahan. Musuh ngelihat, dia lagi ribut sendiri tuh, sikat, bret, habis. Jadi pejuang-pejuang ini nih, yang sekarang lagi berjuang, dia nggak pernah berbantah-bantahan. Disuruh A dikerjain. Ya kan? Event itu sesuatu yang sulit dan istilahnya, nyawa kita, jiwa kita terancam nih kalau kita melakukan itu. Dia lakukan. Supaya apa? Supaya nggak gentar. Jadi kalau kita melihat, misalnya kita lagi perang nih, kita lihat tuh musuh kita berkelahi antara mereka, lemah kan, benar nggak? Tapi kalau mereka ikut bersatu, kuat dia. Terus kepada orang yang lagi diperintahkan A, dia lakukan dan dia bersabar. Dia bilang, lu serang tuh tempat persenjataan musuh. Yang diperintah, waduh, bahaya nih, nggak mudah nih. Tapi nggak pakai berbantah-bantah, cabut dia, langsung dia kerjain, ya kan? Sambil dia kerjain, nemu ring tangan apa, dia lewatin, dia bersabar. Kenapa? Karena dia tahu janji Allah tuh pasti, nggak sia-sia. Seperti kita tahu pada zaman perang perang salib lah katakanlah, pasukan Kristen dan bertemu dengan pasukan Muslim. Yang Muslim jelas yang dibelain gitu, agama dia. Tapi itu pasukan salib yang dibelain apa? Ya kan? Perintah para raja-rajanya misalnya. Ya kan? Kalau dibandingin kuatan mana? Kuatan yang megang itu yang megang agamanya gitu. Gue berjuang jelas nih. Mau dapat apa, mau jadi apa udah jelas. Nah, itu ayat 46. Al-Anfal ayat 46. Ayat 47-nya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalang orang di jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi di surat Al-Anfal dari ayat 44 sampai 47 ini ada 6 poin yang kita bisa ambil dari. Yang pertama adalah berteguh hati dari godaan dan ancaman. Ya kan? Seperti dilihat di ayat 45-nya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah
nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang pertama, berteguh hati dari godaan dan ancaman, yakin, ya kan? Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah, hati, lisan, dan perbuatan. Yang ketiga, taatilah Allah dan Rasulnya, jangan halalkan segala cara. Ya, jadi kita tahu kalau misalnya tentara Muslim masuk ke dalam satu daerah, dia hanya memerangi apa yang dia harus perangi. Orang tua nggak dimatiin, katakan gitu, nggak dilawan, gitu. Ibu-ibu, anak-anak, tempat ibadah nggak dihancurin. Nah itu tinggalannya tentara Muslim itu seperti itu. Tapi kalau selain dari itu, bumi hangus semuanya. Anak-anak mati, emak-emak mati, ya, jompo dirudal, rumah sakit dirudal. Ya kan? Kalau Muslim nggak begitu caranya. Oke. Yang keempat, jangan berbantah-bantah, karena berbantah-bantah itu menyebabkan perpecahan. Jadi untuk kita-kita yang mau menyongsong 2024, jangan kebanyakan berantem sama antar kita. Siapa yang Anda mau dukung, tetapkan, kuatkan, cari informasinya, kan gitu. Supaya apa? Supaya jangan kebanyakan berantem antar kita. Sebab apa? Sebab itu akan menjadi perpecahan. Yang kelima, bersabar, nggak tergesa-gesa dalam melakukan amal soleh. Kita harus sabar. Supaya apa? Kalau kita lakukan dengan tidak sabar, biasanya ada aja masalahnya. Gitu. Kalau kita bersabar, kita dapat apa yang kita mau, dan satu lagi dapat ridha Allah. Yang keenam adalah ikhlas untuk setiap amal dan perbuatan. Jadi pertama, hatinya kuat, berteguh hati. Kedua, memperbanyak mengingat Allah. Ketiga, taat Allah dan Rasulnya. Keempat, jangan berbantah-bantah. Kelima, bersabar. Dan keenam, ikhlas untuk setiap amal perbuatan. Jadi kalau saya bacakan tadi di awal, ada satu surat di dalam Quran, surat ke-48, yaitu Al-Fat, yang artinya adalah kemenangan. Jadi di surat Al-Fat itu awalnya turunnya saat Rasulullah mau umroh dari Madinah ke Mekah, terus ditahan. Terus akhirnya ujungnya melakukan menandatangani perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian Hudaybiyah ini menurut Sayyidina Umar kita rugi gitu. Jadi saya bacakan ceritanya sedikit ya. Jadi asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Fat ayat pertama ini, yang mana inna fatahanna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kenapa surat ini turun? Karena berkaitan dengan sahabat Nabi, yang ini Umar bin Khattab, yang kecewa dengan keputusan Rasulullah. Kala itu Umar menganggap bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyepakati perjanjian Hudaybiyah dengan kaum kafir Mekah, itu dirasa nggak perlu, kata Umar bin Khattab. Jangan dibikin perjanjian yang banyak menguntungkan mereka, jangan mau, kata Umar begitu, ya kan? Karena Umar lebih memilih untuk menyerang ketimbang musyawarah. Ya. Dahulu kami menyertai Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Andai kata hari itu kami menganggap peperangan sebagai jalan terbaik, tentu kami akan melakukannya. Itu kata Umar bin Khattab begitu. Hingga datanglah Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah apa yang kita yakini Islam ini adalah suatu kebenaran, dan apa yang mereka yakini adalah kebatilan? Rasulullah jawab, betul. Ya. Terus Umar bertanya lagi, jika demikian, mengapa kita mesti menghinakan agama kita?
sampai kayak gitu ngomongnya. Rasulullah, Islam kan benar ya? Ya. Terus kenapa kita menghinakan Islam ini? Dengan apa? Dengan menyetujui perjanjian Hudaybiyah itu. Ya kan? Padahal Allah haruskah kita pulang ke Madinah? Padahal Allah belum memberikan keputusan terkait kita dan mereka. Nah, batas ini turun nih. Beliau menjawab, wahai putra Al-Khattab, aku adalah utusan Allah dan dia tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan aku. Itu kata Rasulullah bilang. Umar dengar begitu kagak puas dia. Nggak stuck nih gue. Lalu dia menghampiri Abu Bakar dan mengatakan apa yang dikatakannya kepada Nabi tadi. Ya, Abu Bakar pun menjawab. Sahabat Nabi ini menjawab, beliau itu utusan Allah, dan Allah nggak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan. Umar dengar dari Abu Bakar, kok sama sih ngomongnya sama Rasulullah, kan gitu ya. Setelah itu nggak lama kemudian turunlah surat Al-Fat ini. Lalu Rasulullah membacanya di hadapan Umar hingga akhir surat. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, nih Umar bertanya ketika turun surat Al-Fat dibacakan oleh Rasulullah di depan Umar. Habis dia dengerin, Umar nanya, ya Rasulullah, apakah ini pertanda kita akan mendapat kemenangan? Ya, kata Rasulullah. Rasulullah sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan itu dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Ibarat kata nih, lagi pas perjanjian Hudaybiyah itu ditandatanganin, banyak yang nggak suka, mau protes. Cuman kan kita tahu kalau Rasulullah itu berkeputusan itu datangnya dari Allah. Ya kan? Setelah sahabatnya sendiri nanya, ya Rasulullah, bener nih, kita iyain apa yang dia mau. Gitu. Kita nggak nginakan agama kita kan? Apa kita mesti pulang ke Madinah nih? Belum ada keputusan antara kita dan mereka. Rasulullah mau jawab, tapi kan dia belum ada perintah dari Allah. Akhirnya turun surat ini. Nah, dia senang. Kenapa? Surat ini seperti kita coba bacakan di 4 ayat aja Pak ya. Ayat pertama tadi, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Yang kedua, ayat keduanya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Ayat 3-nya, dan supaya Allah menolongmu dan dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Ayat keempatnya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dari 4 ayat ini aja kita udah tahu. Di dalam surat Al-Fat ini, Allah punya janji, umat muslim bakal diberikan kemenangan. Ternyata benar kan Futuh Mekah, gitu. Ya, udahlah diberikan kemenangan, diampunin dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, disempurnakan nikmatnya, dipimpin kamu ke dalam jalan yang lurus, dikasih pertolongan dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Dan yang terakhir adalah memberikan ketenangan dalam hati-hati orang mukmin supaya imannya bertambah dari iman yang udah dipunya. Gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kalau ditanya menang menurut Islam adalah dapatnya hidayah. Hidayah ya Pak, dapat hidayah. Ya, terus ada cirinya 10 orang-orang yang mendapat kemenangan. Beriman kepada soleh, ya kan, mengikuti Rasulullah, jauhi kemaksiatan, benar dan jujur, takut pada Allah, bertakwa, berjihad di jalan Allah, menjauhkan diri dari tipu daya setan, dan terakhir bersabar. Ya kan? Terus sudah gitu, bagaimana tadi kita bisa dengar sikap pejuang Hamas ya menghadapi Israel.
dengan surat Al-Anfal ayat 44 sampai 47. Ada 6 poin yang dapat kita ambil, yaitu pertama, pejuang-pejuang ini selalu berteguh hati dari godaan dan ancaman. Kedua, memperbanyak mengingat Allah, hati, lisan, dan perbuatan. Ketiga, taat Allah dan Rasul. Keempat, tidak berbantah-bantah. Kelima, bersabar. Dan keenam, ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Karena apa tadi kita udah lihat ada 10 poin tadi, ciri-ciri orang yang mendapat kemenangan menurut Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran darinya. Mungkin udah masuk waktu ya, kita langsung siap. Waalaikumsalam. Hah? Syafaat itu, kalau hidayah itu waktu kita masih hidup, Pak. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah dikasih ke kita. Dapat hidayah loh. Dari tadinya suka nyekek botol, jadi enggak. Jadi rajin ke masjid, jadi rajin sedekah, itu hidayah. Lagi hidup, Pak. Kalau syafaat itu, syafaat kalau di dalam Al-Quran, di surat ayat kursi dijelaskan, itu haknya Allah. Ngasih pertolongan ketika dia udah nggak ada lagi pertolongan. Artinya apa? Udah wafat, lagi dibangkitkan, ya kan? Lagi mau dihitung tuh amal-amalnya semua, ya kan? Allah kasih pertolongan ketika pertolongan udah nggak ada lagi. Lah itu tadi, apa yang kita lakukan di dunia kan semuanya sebuah serba tercatat, ya kan? Petugasnya Allah, malaikat-malaikat Allah tuh paling lengkap mencatatnya, semua detail, yang kita sadarin maupun yang kita nggak sadarin. Jadi pernah dulu kemarin diceritakan bahwasanya ada orang-orang yang begitu ditimbang amalnya kaget, ya amalnya banyak banget gitu. Kenapa? Karena yang dia nggak sadarin itu kecatat terus. Contoh, Bapak ketemu sama orang, sama teman Bapak kasih satu ayat, satu ilmu lah, kan sampaikanlah satu ayat ya, satu ilmu, Bapak sampaikan, pertama dapat pahala. Ketika dia melakukan, dapat pahala lagi. Ketika dia melakukan dan menularkannya kepada orang lain, dapat lagi pahalanya, namanya pahala jariah. Yang itu yang bisa kita, counting kita tuh tambah terus tanpa kita sadari. Gitu. Jadi kalau misalnya syafaat itu, ketika kita udah ditimbang nih, ya kan, waduh, udah begini nih, amal-amal amal yang tidak amalnya gitu, udah begini nih, dapat pertolongan Allah. Seperti kita tahu di hadisnya Rasulullah, dikumpulkan di alam barzakh tuh, dikumpulkan semua sekian juta orang, ya kan? Terus matahari dekat katanya, terus aus, ya kan? Nah di situ Rasulullah bisa memberikan syafaatnya, syafaat yang emang dikasih oleh Allah. Nih lu kasih nih ke umat-umat lo yang memang benar-benar ngikutin lo, kasih. Kita misal ngikutin Rasulullah di cerita tadi, begitu kita dibangkitkan, bertanda kita, mana umatku, dia ngelihat, oh ada nih Pak Eri nih, sini, gitu. Oh, Pak Anto nih, sini, oh orang-orang Masjid Anas nih, sini, gitu. Ada tandanya Pak, gitu. Jadi kalau misalnya hidayah itu lagi masih hidup, kalau syafaat itu pertolongan ketika kita udah wafat. Kira-kira itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.